kami wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang masyarakat terhadap diri dan lingkungannya, yaitu mereka mau mengurus lingkungannya secara sadar terhadap kemajuan lingkungan atau keamanan lingkungannya, salah satunya itu. Kedua, mereka mau bergotong royong dalam menyelesaikan kepentingan umum. Ketiga, mereka mau membantu orang lain yang lagi dalam kesusahan, seperti mereka yang kena musibah, banjir atau musibah lain-lainnya. Ya, begitu. Terus mau menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan secara kekeluargaan. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu sangat penting, di mana kita sebagai bangsa Indonesia memiliki suatu cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pentingnya wawasan kebangsaan itu untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lalu wawasan kebangsaan ini juga sebagai pemersatu dan pemberi dasar dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia, dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap bangsa. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu menuntun cara bangsa mendayungkan kondisi geografis Indonesia. Lalu wawasan kebangsaan Indonesia itu menentukan bangsa menetapkan diri dalam tata cara berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain, baik itu di dunia internasional maupun bukan. Terus wawasan kebangsaan juga mengandung komitmen dan semangat kesatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan. Wawasan kebangsaan penting dipahami oleh seluruh warga negara. Makna yang dapat diambil dari wawasan kebangsaan adalah yang pertama, cara mencintai negara kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan menerapkannya di lingkungan agar jiwa cinta tanah air dapat tumbuh dan dapat mensejahterakan warga itu sendiri. Bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia dan negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perbedaan bela negara pada waktu dahulu dan sekarang. Kalau pada zaman dahulu, bela negara lebih ditandai dengan sikap perjuangan melawan penjajah, berperang untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman luar yang sewaktu-waktu masih bisa mengancam. Sedangkan di zaman sekarang, bela negara lebih bisa diartikan menjaga keutuhan NKRI dengan meniadakan ancaman-ancaman dan bisa bersikap untuk memperkuat kedaulatan negara, seperti mencintai tanah air, menjaga lingkungan tetap asri, bersih, dan terhindar dari polusi yang dapat merusak lingkungan, menjaga keamanan lingkungan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik bisa dengan kegiatan siskamling atau ronda. Wujud bela negara saya sebagai penyuluh pertanian itu yang pertama memfasilitasi kelompok tani dalam kegiatan pertanian. Kedua, merubah
mengubah perilaku, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani. Yang keempat itu meningkatkan produksi pangan. Yang kelima, merangsang pertumbuhan ekonomi pertanian. Yang keenam itu mengusahakan pertanian itu supaya terus berkelanjutan. Saya untuk warga negara Indonesia adalah agar memahami kembali wawasan kebangsaan itu dan menanamkan sikap patriotisme dan nasionalisme terhadap diri sendiri agar mencintai bangsa Indonesia dan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan Republik Indonesia. Hal ini digunakan untuk kemajuan bangsa negara Indonesia. Harapan saya untuk warga negara Indonesia dalam upaya bela negara ini adalah semoga masyarakat Indonesia lebih sadar akan apa itu wawasan kebangsaan, apa itu bela negara, dan bagaimana cara merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menjadi tentara, tidak perlu menjadi polisi, menjadi diri kita sendiri, menjadi diri kita dengan profesi yang kita miliki saat ini, kita pun bisa ikut dalam upaya bela negara. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya. Wawasan kebangsaan terlahir pada saat bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Profesionalisme dalam bekerja merupakan wujud nyata aksi bela negara. Aktivitas dan keseharian warga negara Indonesia di dalamnya telah terkandung nilai-nilai implementasi bela negara, dan pada hakikatnya setiap warga negara Indonesia telah memiliki wawasan kebangsaan dalam dirinya. Zaman sekarang ini banyak sekali sikap bela negara yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya menjaga kelestarian alam, menjaga kerukunan di antara sesama kita, menjaga tubuh kita supaya jasmani kita kuat, rohani kita sehat. Insya Allah menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi cobaan baik dari dalam diri ataupun dari luar. Tanpa kita sadari, aksi bela negara telah kita lakukan di kehidupan kita. Tak perlu dengan angkat senjata, tapi lakukan dengan hal-hal yang sederhana, seperti kita melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin sesuai dengan profesi kita masing-masing. Itu adalah salah satu implementasi bagaimana cara kita membela negara sesuai dengan profesi kita. Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara turut dipengaruhi oleh latar belakang, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat yang berbeda. Namun, siapapun kita harus ikut serta dalam pengimplementasian wawasan kebangsaan dan bela negara. Dengan memahami wawasan kebangsaan dan bela negara, kita dapat menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme untuk kemajuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Secara naluri, warga negara Indonesia sudah memiliki wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Hanya kita tinggal mengukuhkan dengan kesiapsiagaan bela negara yang merupakan aktualisasi dari nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi, apakah kita sudah siap bela negara? Saya siap bela negara. Rasa bela negara setiap masyarakat Indonesia akan tetap tertanam dalam dirinya selama hidupnya sampai akhir hayatnya. Anda siap bela negara? Saya siap bela negara.